Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu yang beranggotaan saya sendiri sebagai Sobat Zaini, dan kemudian Putri Nur Widianing Sitiastuti dan Tiara Mustika Sari, akan mempresentasikan yaitu makalah yang berjudul Teknologi Perkapalan Navigasi Pelayaran dan Angkatan Laut. Perkapalan Nusantara, yaitu pada abad 20 sebelum Masehi, yaitu awal mulanya perkapalan Nusantara pada masa abad ke-16-18 tidak serta-merta datang begitu saja, melainkan sebuah proses yang silih berganti mengikuti perkembangan teknologi pada masanya. Lesung bercadik Austronesia merupakan akar dari tradisi pembuatan perahu kapal di Nusantara. Lesung bercadik digunakan oleh suku Austronesia sebelum abad ke-20 Masehi, yang mendatangi Nusantara melalui arah barat dan utara dengan menggunakan lesung bercadik itu. Kemudian berevolusi menjadi perahu papan, yaitu teknik ini pun kemudian berevolusi yang mulanya hanya berupa perahu lesung dengan cadik, kemudian berubah menjadi perahu papan yang menggunakan teknik jahit dan lesung dan lasetlung. Kemudian tali hidup sebagai pengikat papan digantikan dengan pasak, dan ganding-gandingnya pun dipasak langsung ke papan lambung, tidak lagi diikat ke tambuku. Dan pada abad ke-16 Masehi sampai modern, teknik mengikat gading-gading lasetlung ini pun tidak lagi terapkan. Gading-gading kemudian disambungkan ke lambung juga dengan menggunakan pasak, dan teknik ini bertahan sampai masa modern. Dan lanjut ke kapal Nusantara abad ke-16 sampai 18. Kapal pertama yaitu ada kapal Jong. Dalam catatan Manguin 1987, Jong merupakan kapal yang memiliki kargo yang sangat besar. Dalam proses pembuatannya, kapal Jong menggunakan pasak sebagai alat untuk menyambungkan kapal, dan dalam sistem pengoperasiannya kapal Jong menggunakan 2 kemudi samping. Teknik dalam pembuatan kapal Jong diketahui dalam catatan Eropa yang disamakan dengan data etnografi. Dijelaskan bahwa pembuatannya kapal Jong menggunakan teknik plang dowelet, yaitu dibangun dengan disambungkannya papan-papan menggunakan pasak kayu dan dimasukkan ke dalam kapal sehingga bagian penyambungnya tidak terlihat dari luar. Lanjut ke kapal kedua yaitu ada kapal Paduakang. Kapal Paduakang berciri-ciri lambung kapal yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan kapal Eropa, yang dilengkapi dengan satu geladak. Kemudian samping dan layar berjenis tanjak yang dipasang pada sebatang tiang tripod tanpa lamberang. Teknik yang digunakan sama dengan teknik pembuatan kapal Jong, yaitu plang dowelet. Kapal ini pada saat itu terkenal dengan kapal teripang, di mana para pedagang Makassar berlayar ke pantai utara Australia untuk memburu teripang dan menjualnya kepada pedagang Cina. Kapal ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya kapal pinisi. Yaitu lanjut yang ketiga ada perahu mayang. Mayang merupakan perahu berukuran kecil yang digunakan para nelayan maupun warga untuk pengangkutan yang kebanyakan berada di pantai utara Jawa. Keberadaan mayang sendiri ada sejak abad ke-16 dengan ditandai adanya lukisan yang menggambarkan perahu mayang tersebut. Akan tetapi di abad ke-18 karena digunakan oleh penduduk lokal Jawa dan orang Eropa untuk transportasi barang jarak sedang. Kapal mayang memiliki ciri-ciri yaitu lambung yang lebar dan berbentuk U yang dangkal, tidak memiliki geladak yang tetap, memiliki panjang sekitar 10-12 meter, memiliki tinggi yang meruncing dan bengkok ke atas di bagian haluan dan buritannya, serta menggunakan sekat sebagai penahan lambung, tidak seperti perahu Nusantara yang lainnya yang memakai gading atau rangka. Teknik pembuatan perahu mayang berbeda dengan pembuatan kapal Jong dan juga Paduakang. Perahu mayang menggunakan sekat sebagai pengganti gading-gading rangka perahu. Penggunaan sekat ini disebut dengan teknik bulkhead atau adalah teknik pembuatan kapal yang berasal dari Cina dan bukan teknik pembuatan kapal Asia Tenggara dan Australanesia. Ya, lanjut ke perahu nomor 4 yaitu perahu kora-kora. Kora-kora lebih dikenal daripada perahu Nusantara lainnya karena kora-kora diadopsi oleh VOC dalam pelayaran Hong mereka ke Maluku, dan kora-kora sebelumnya digunakan oleh kerajaan setempat untuk berperang baik melawan penjajah maupun kerajaan setempat. Ciri-ciri kora-kora yaitu sebagai berikut: memiliki lambung yang panjang dan sempit, memiliki cadik pada kedua sisi perahu dan beberapa galah penyangga cadik. Pada cadiknya diletakkan tempat untuk para pendayung, memiliki tiang layar berbentuk tripod dengan layar jenis tanjak, sepasang kemudi samping, serta memiliki tinggi haluan dan buritan yang tinggi dan berbentuk bengkok.
Kapal-kapal ini tidak diberi paku atau dempul, lunas, rusuk serta tinggi depan dan tinggi belakangnya disesuaikan dan diikat dengan tali ijuk melalui lubang yang dibuat di beberapa tempat tertentu. Di bagian dalam terdapat bagian yang menonjol yang berbentuk cincin untuk tempat masukkan tali pengikatnya, sehingga dari luar tidak kelihatan sama sekali. Untuk menyambung papan-papannya, mereka menggunakan pena. Pada ujung papan lainnya dibuat lubang kecil untuk memasukkan pena tersebut. Sebelum menyambung papan-papan ini, di sela-selanya diberi baru supaya air tidak dapat masuk. Dengan disambung bersama-sama papan-papan berapit-apit sehingga kelihatan seolah-olah berdiri dari satu bilah saja. Di bagian haluan dimasukkan kayu yang diukir berupa ular dan dengan kepala naga yang bertanduk seperti kijang. Kemungkinan perahu kora-kora besar masih dibuat dengan menggunakan teknik laset loop pada proses pemasangan gading-gadingnya, di mana rangka perahu tersebut diikat ke lambung kapal dengan menggunakan tambuku. Lanjut ke perahu nomor 5, yaitu perahu jakung dan paduang. Perahu jakung dan paduang dikenal sebagai perahu buatan orang-orang Madura. Kedua perahu ini memiliki ciri yang hampir sama, yaitu sebagaimana halnya perahu lesung, terbuat dari sebatang kayu utuh yang dikeruk dengan beberapa buah papan tambahan. Memiliki 2 buah cadik di sisi kiri dan kanan, 1 kemudi di samping. Jakung memiliki 1 layar tipe lete, sedangkan paduang memiliki 2 layar dengan tipe yang sama. Paduang memiliki ukuran yang lebih besar dari jukung karena dibuat khusus untuk mengangkut barang, sedangkan jukung lebih kecil dan dikenal sebagai perahu multifungsi, walau fungsi utamanya adalah perahu nelayan. Proses pembuatan perahu lesung seperti jukung dan paduang masih serupa dengan pembuatan perahu lesung Austronesia kuno, yang mana perahu tersusun dari 5 bagian. Kelima bagian ini diantaranya adalah 1 lambung perahu batangan yang dikeruk dan 4 papan tambahan yang dipasang di bagian kiri dan kanan serta bagian depan dan belakang perahu. Selanjutnya, pembahasan mengenai navigasi pelayaran di Nusantara. Navigasi pertama kali bagi bangsa Indonesia adalah menggunakan sistem angin. Pengetahuan mengenai angin darat dan angin laut ini merupakan pengetahuan yang penting bagi para nelayan. Dengan menggunakan sistem angin tersebut, mereka akan pergi berlayar pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Dengan menguasai navigasi pelayaran akan memungkinkan bagi mereka untuk melakukan aktivitas pelayaran dan perdagangan antar pulau. Angin ini secara langsung mempengaruhi tradisi pelayaran di Nusantara. Para pelaut yang datang dari Eropa memerlukan bantuan para mu'alim pribumi dalam perjalanan berlayarnya ketika ingin mengunjungi Nusantara. Mu'alim ini merupakan sebutan untuk juru mudi kapal di Nusantara pada saat itu. Kemampuan navigasi mu'alim pribumi dapat kita lihat dari sumber-sumber barat. Yang pertama, kita bisa lihat ketika kapal Portugis yang pertama berlayar di perairan Nusantara menggunakan mu'alim setempat untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Selanjutnya, pelayaran pertama orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, selain menggunakan orang-orang Portugis yang pernah datang ke Nusantara, juga memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mu'alim setempat. Kapal-kapal Belanda yang pertama menerima tawaran adalah juragan perahu yang dijumpainya di Selat Sunda untuk mengantarkan mereka ke Banten dengan sewa 5 real. Dari sumber tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai kemahiran mu'alim-mu'alim pribumi mengadakan navigasi dan kecakapannya untuk membawa kapal-kapal asing ke tempat yang akan ditujunya. Dengan mendapatkan bantuan dari pelaut setempat untuk menjelajahi Nusantara, orang-orang Portugis pun mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai keadaan iklim dan geografi setempat. Alat navigasi pelayaran selanjutnya adalah peta. Fakta bahwa pelaut-pelaut kita sudah mengenal peta untuk berlayar telah dicatat oleh orang-orang Portugis pada awal abad ke-16. Albuquerque pernah mengirim sebuah peta yang bertuliskan huruf Jawa kepada rajanya. Akan tetapi, kapal Albuquerque yang membawa peta itu tenggelam, sehingga kita tidak lagi mempunyai bukti tentang pengetahuan pelayaran Jawa pada masa itu. Hanya keterangan Albuquerque itulah yang memberi indikasi tentang penggunaan peta dalam pelayaran di Nusantara. Akan tetapi, Meiling Royaloffs berpendapat lain. Peta beraksara Jawa tersebut
jelas berasal dari masa sebelum 1512 Masehi, yang dibuat setelah mempelajari peta-peta Portugis yang pada waktu itu sudah mengenal pantai Brazil. Kemudian, pengetahuan ini digunakan untuk membetulkan dan melengkapi peta-peta yang sebelumnya telah dikenal di sini. Jika pendapat ini benar, kita akan mendapatkan gambaran mengenai interaksi timbal balik antara pengetahuan navigasi Indonesia dan Barat. Kemudian, ada alat navigasi yang tidak kalah penting, yaitu pedoman atau kompas, yang dipakai sebagai pembantu untuk menentukan arah dan tempat menurut deklinasi dan inklinasi jarumnya. Penggunaan kompas ini dibuktikan dalam perjalanan Ludovico di Vartema pada tahun 1506 dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Ia melihat kompas digunakan oleh nahkoda kapal yang ditumpanginya. Mu'alim Ibnu Majid yang mengantarkan Vasco da Gama dari Malindi di pantai timur Afrika sampai ke Kalikut tidak memperlihatkan rasa heran ketika orang-orang Portugis menunjukkan alat-alat nautika kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa ia pun sudah mengenal alat-alat tersebut, tetapi belum dapat dipastikan seberapa jauh penggunaan alat bantu pelayaran pada waktu itu. Namun, dipakai atau tidak, pelaut kita sudah mengenalnya melalui kapal-kapal Arab dan Persia yang sudah berabad-abad lebih dahulu datang ke Nusantara. Jadi, keterangan pelaut-pelaut Belanda dari abad ke-17 yang mengatakan bahwa kapal-kapal pribumi tidak menggunakan kompas bukan berarti bahwa alat ini belum dikenal. Namun, pada abad ke-17, penggunaan kompas belum umum di kapal-kapal pribumi. Meskipun demikian, sebelum kedatangan kapal-kapal Eropa, alat-alat navigasi semacam ini sudah dipakai di kapal-kapal Arab, Persia, Gujarat, dan Tionghoa yang sering mengunjungi kepulauan Nusantara. Persepsi mengenai arah mata angin tidak sama di pulau-pulau Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, dikenal 4 mata angin dasar, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Ada yang hanya mengenal 2 arah, yakni arah laut dan darat. Di dalam bahasa Batak, ada 8 mata angin dasar. Di sisi lain, kecuali 8 kata khusus mata angin dasar, orang-orang Sangir juga mengenal mata angin Amboha, yang menunjukkan arah antara barat daya dan selatan, dan arah Miang, yang menunjukkan arah utara agak barat. Dari gambaran tersebut, kita bisa melihat bahwa taraf kemajuan dan perkembangan navigasi tidak sama di seluruh kepulauan di Nusantara. Masih banyak yang berlayar secara tradisional dengan berpegang pada pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun. Bahkan, ada yang bisa menentukan arah di laut menurut intuisi, seperti menentukan lokasi berdasarkan bentuk awan dan pantulan sinar matahari, melihat pada warna dan jenis air laut serta arusnya, atau bahkan dengan hidung orang bisa mencium tempatnya di laut. Jadi, masing-masing suku bangsa telah mengembangkan budaya maritimnya menurut arah, selera, kebutuhan, dan daya ciptanya sendiri. Pada waktu itu, tidak semua kapal membawa peta ketika berlayar, dan kalaupun dibawa, peta-peta itu jarang dipakai, dan biasanya disimpan saja di dalam pembuluh bambu, seperti pada banyak kapal pribumi pada abad ke-20. Hanya kalau perlu sekali barulah diadakan konsultasi dengan peta. Karena langit yang cerah serta pulau-pulau yang berjajar dari barat ke timur sudah cukup sebagai penunjuk jalan. Namun, yang jelas bahwa pelaut Indonesia sudah tidak asing lagi dengan alat navigasi yang berupa peta. Selanjutnya, Angkatan Laut Nusantara. Armada atau Angkatan Laut adalah salah satu kekuatan inti dalam menopang suatu kerajaan maritim. Itu artinya, dengan Angkatan Laut yang kuat, maka akan dapat menjamin stabilitas dan kelanggengan suatu kerajaan. Begitu pula sebaliknya. Ini telah dibuktikan oleh beberapa kerajaan maritim yang ada di Nusantara. Contohnya yang pertama ada Angkatan Laut Sriwijaya. Dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda dan Laut Jawa, Sriwijaya mulai mendominasi jalur pelayaran dan perdagangan internasional saat itu.
Setiap pelayaran dari Asia Barat dan Asia Timur ataupun sebaliknya, mau tidak mau harus melewati teritorial kerajaan Sriwijaya. Penguasaan Sriwijaya atas jalur pelayaran strategis selama berabad-abad tentu harus didukung dan dilindungi oleh pasukan armada yang kuat. Kuatnya angkatan laut membuat terciptanya ketentraman perdagangan dalam masyarakat. Dalam struktur pemerintahan di Sriwijaya, posisi Laksamana Angkatan Laut Kerajaan langsung di bawah Raja Penguasa tertinggi. Laksamana Angkatan Laut merupakan pejabat kemiliteran yang sangat penting, sehingga posisinya sejajar dengan Patih atau Mangkubumi. Tugas Angkatan Laut Sriwijaya adalah untuk menjaga keutuhan wilayah dan menjaga kepentingan Sriwijaya di bidang perdagangan, dan juga untuk melindungi jalur perniagaan dari ancaman bajak laut yang berasal dari luar daerah. Dengan angkatan lautnya ini, Sriwijaya juga sering melakukan ekspedisi berbagai tempat yang jauh dan melakukan patroli keamanan di wilayahnya. Secara rutin, dia juga melakukan perjalanan jauh dan menjadikan daerah yang tak bertuan menjadi bagian dari kesatuan negara Sriwijaya. Berkat bantuan merekalah terselenggara keamanan di Asia Tenggara. Dampak yang lain adalah kekuasaan Sriwijaya dapat menjelma menjadi demikian luas dan amat berwibawa di mata saingannya. Untuk menciptakan angkatan laut yang kuat, maka kapal-kapal perang Sriwijaya dibuat dari kayu yang tua dan keras. Kapal itu dapat bergerak dengan layar serta dapat pula didayung dengan cepat. Prajuritnya juga terdiri atas pelaut yang berpengalaman serta terlatih mempergunakan bermacam-macam senjata. Untuk melindungi rakyat dan perdagangan dari gangguan bajak laut, Raja membangun sebuah armada laut yang kuat. Persenjataan kapal perang Sriwijaya adalah panah, tombak, parang, dan pedang. Selain itu, para prajurit Sriwijaya dilatih melempar obor berapi yang jaraknya cukup jauh, tetapi dalam lemparannya harus tepat. Bila armada Sriwijaya memergoki kapal perompak di tengah laut, maka kapal perompak itu dikepung dan diserbu. Prajurit-prajurit Sriwijaya yang terlatih itu melempar obor berapi ke atas geledak kapal perompak. Para perompak kemudian secara tegas dibunuh serta dilempar ke laut, sehingga mereka takut akan kekuatan armadanya. Semakin ramainya perdagangan membuat Sriwijaya harus menempatkan pangkalan di sentral-sentral perdagangan seperti di Jambi, Kepulauan Riau, Semenanjung Melayu, dan pantai Sumatera Utara. Di pangkalan itu ditempatkan beberapa kapal perang yang dilengkapi dengan senjata dan prajurit. Dari pangkalan itu, kapal perang Sriwijaya dengan cepat dapat digerakkan ke segala penjuru jika ada armada musuh yang datang. Selanjutnya, ada Angkatan Laut Majapahit. Dalam Nagara Kertagama disebutkan bahwa Majapahit juga memiliki angkatan laut yang kuat. Dijelaskan bahwa Laksamana Nala merupakan pemimpin angkatan laut Majapahit. Dia mampu melebarkan kekuasaannya di Sumbawa, Bali, dan lain-lain. Dalam ekspedisi yang sama, Laksamana Nala dapat menaklukkan Sriwijaya sehingga mendekati keruntuhan. Dengan demikian dapat dipastikan armada laut Majapahit cukup kuat sehingga dapat menaklukkan dan diakui oleh kerajaan yang lain di Nusantara. Di dalam Nagara Kertagama juga disebutkan tugas Angkatan Laut Majapahit yaitu untuk melindungi daerah bawahan dan menghukum pembesar daerah yang membangkang terhadap pusat pemerintahan. Lalu membinasakan musuh yang melawan kekuasaan Majapahit sehingga armadanya ini sangat ditakuti. Selain itu, Angkatan Laut Majapahit juga telah banyak berjasa, terutama dalam merebut kekuasaan di daerah seberang lautan. Dengan armada laut ini, Majapahit mulai menyerang daerah lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Di samping itu, dengan angkatan laut yang kuat lambat laun, Majapahit dapat menguasai perairan antara pulau di Nusantara. Armada laut Majapahit semakin banyak ditempatkan di pantai utara Jawa untuk melindungi negara induk. Sebagian lagi disebar di beberapa tempat untuk mengawasi daerah bawahan. Angkatan laut juga digunakan untuk mengawal petugas yang memungut upeti di daerah supaya keamanannya terjamin dan berjalan dengan lancar. Kekuatan laut yang cukup signifikan selanjutnya yaitu ada pada Angkatan Laut Kerajaan Demak. Ini terlihat ketika armada Angkatan Laut Demak melakukan penyerangan melawan Portugis di Malaka pada tahun 1513. Dia membawa sekitar 100 jung dengan kekuatan kira-kira 12.000 kelasi. Dalam melawan Portugis ini, dia berkoalisi dengan armada Palembang dan Aceh. Armada gabungan ini langsung dipimpin oleh Patiunus.
Tetapi serangan Demak ini pun tidak membuahkan hasil. Namun, dengan serangan tersebut menunjukkan bahwa armada Laut Demak pada abad ke-16 cukup kuat dan besar, sehingga diperhitungkan oleh lawan politiknya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.